Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, kasih sayangku kepada seluruh jamaah Uripi Allah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat dan hidayatullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kajian kami beri judul menebus dosa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini yang kita anggap dosa atau manusia yang berdosa itu adalah sebuah perbuatan badaniah, sebuah perbuatan raganiah yang tidak cocok, yang tidak searah, dan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Apapun agama itu dan apapun ajarannya, bila tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan tidak sesuai dengan syariat-syariat yang diamalkan, maka dihukumi berdosa. Demikian juga berdosa itu adalah laku badan yang mengarah di dalam fahsya wal mungkar, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruknya badan, seperti membunuh, seperti menghina, seperti merampok, mencuri, berzina, dan sebagainya. Semua pekerjaan-pekerjaan aktivitasnya badan ini dihukumi dengan dosa atau berdosa bila tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat sebenar-benarnya dosa itu
inti dari segala intinya dosa itu ada di mana? Apakah ada pada perbuatan badan? Apakah ada pada perbuatan-perbuatan raga-raga ini? Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, apakah raga, apakah badan ini bisa tercipta? Bila tak ada uripe Allah, apakah jasad ini akan terlahir ke dunia ini? Dan apakah tanpa uripe Allah, apakah badan bisa beraktivitas apapun? Jadi yang mendasari perbuatan badan ini adalah perbuatan jiwa, perbuatan nyawa, perbuatan hati, perbuatan roh, dan perbuatan kehidupan ini. Bila manusianya tak hidup, apakah manusia bisa menjadi manusia yang pendosa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa inti dari segala intinya dosa itu? Inti dari segala dosa adalah tentang hati. Bila hati ini suci, kata Allah, maka sucilah semua apapun yang diperbuat oleh badan. Namun bila hati ini najis, bila nyawa ini najis, bila jiwa ini najis, bila roh ini najis, dan bila hidup ini najis, maka apapun yang dikerjakan oleh badan-badan manusia ini adalah sebuah dosa saja. Karena hatinya pendosa. Karena hatinya najis. Dan karena hatinya tidak suci. Kembali kepada sucinya uripe Allah. Jadi tergantung di dalam tiap-tiap jiwa, di dalam tiap-tiap hati, di dalam tiap-tiap nyawa, di dalam tiap-tiap roh manusianya. Di dalam 4 nama itu, yakni nyawa, jiwa, hati, roh. Dan pusatnya adalah kehidupan ini, urip. Di dalamnya itu masih dituhani, masih dirajai oleh manusianya atau tidak. Jadi individu-individu atau masing-masing diri manusianya lah yang paling tahu siapa dirinya. Dan tanda-tandanya bila di dalam hatinya manusia merasa dirinya yang paling wujud melebihi wujud Tuhannya. Dan bila di dalam hati manusianya dia merasa lebih hidup daripada hidup Tuhannya, maka inilah yang dimaksud pendosa itu. Yang menggoibkan di dalam hatinya, yang mentiadakan di dalam hatinya Tuhan yang telah menciptakannya. Sang dalang ditiadakan, sang dalang digoibkan, sang dalang dipendam di dalam kuburan-kuburan hatinya, sehingga yang nyata, sehingga yang wujud, sehingga yang hidup hanyalah dirinya di hatinya.
itulah tanda-tanda bahwa manusia itu adalah manusia pendosa kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Selama manusia itu pendosa kepada Tuhan yang telah menciptakannya, zalimin kepada Tuhan yang telah menciptakannya, otomatis zalimin, otomatis pendosa bagi dirinya apapun yang dikerjakannya. Otomatis dirinya menjadi pendosa dengan amal-amal yang diperbuatnya. Otomatis dirinya menjadi pendosa bagi ilmu-ilmu yang diakui sebagai ilmunya. Dan otomatis manusia menjadi pendosa atas hidup yang diakui sebagai hidup manusianya di hatinya. Jadi itulah inti dari segala besar-besarnya dosa di sisi Allah. Maka sholatnya ya pendosa, ibadahnya ya pendosa, sholawatan, zikirannya, puasanya, semua perbuatan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan hawa nafsunya penuh dengan dosa. Lalu bagaimana mungkin kita berharap-harap pahala di atas dosa-dosa kita sendiri? Selama ini kita berharap-harap sebuah pahala karena kita tidak tahu diri kita sendiri. Sehingga kita tidak tahu dosa-dosa kita. Sehingga butalah mata hati kita terhadap dosa-dosa kita sendiri. Karena setan telah menuntun kita. Karena iblis telah menyesatkan hati kita supaya kita buta akan Allah. Agar kita dengan mudahnya disesatkan jauh dan jauh dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bagi yang memegang Al-Quran terjemahannya buka di dalam surat An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-116. Mari kita simak bersama-sama. Agar hati kita memahami, agar hati kita mengerti apa sih dosa itu. Dosa itu tidak goib. Karena dosa itu sangat amatlah nyata, terang benderang di dalam hati kita. Kenapa selama ini dosa itu goib bagi kita? Tak nampak, tak jelas. Karena dengan begitu setan dengan mudah mengelabui kita. Supaya kita tenang-tenang wae dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Karena kita disesatkan oleh iblis dan setan agar menyangka bahwa dosa yang mana di sisi Allah ini dosa yang terbesar, agar kita menganggap dosa ini dosa yang terkecil. Agar iblis dan setan menyesatkan kita mengenai dosa yang paling besar ini. Dibuat seolah-olah dosa ini dosa yang paling kecil. Karena dosa yang paling besar itu manusia-manusia yang menyembah berhala-berhala secara dohiriyah. Akan tetapi secara batiniah iblis dan setannya telah menyesatkan kita agar kita memaklumi kesalahan, agar kita memaklumi
dosa-dosa kita sendiri selama ini. Itulah tipu daya iblis dan setan yang selalu menjauh-jauhkan hati hamba dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak bersama di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni dalam kurung mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Mari kita ulang, kita masuk lagi, kita pahami lagi makna yang terpendam di dalamnya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, coba kita hayati, coba kita tafakuri, siapakah sesuatu itu? Sesuatu itu adalah selama ini yaitu diri kita sendiri. Itulah sesuatu itu. Kita telah mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Kita telah mensyirikkan Allah dengan diri kita sendiri. Selama ini seolah-olah Allah itu tak ada. Seolah-olah Allah itu gaib. Seolah-olah Allah itu mati. Yang wujud, yang ada, yang hidup hanyalah sesuatu ini, yakni diri kita sendiri. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini jauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan bila Tuhannya gaib? Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan bila yang nyata, yang wujud, yang hidup masih diri kita sendiri di dalam sesuatu hati kita sendiri selama ini? Berarti bila yang wujud, yang hidup, yang nyata ini hanyalah diri kita, berarti selama ini kan kita ngaku-ngaku jadi Tuhan tanpa kita sadari. Sedangkan Allah kita sekutukan. Sedangkan Allah kita jadikan sesuatu yang gaib. Allah sudah kita jadikan sesuatu yang tak nyata. Allah sudah kita jadikan sesuatu yang tak ada, yang tak hidup. Jadi selama ini iman kita terbalik. Mestinya Allah yang wujud, tapi selama ini ternyata diri kita sendiri yang wujud di dalam hati kita. Kita selama ini seolah-olah
jadi sendiri, hidup sendiri, dan berkuasa menciptakan badan-badan kita sendiri selama ini tanpa Allah. Apa buktinya? Buktinya kita tak tahu Allah. Buktinya kita tak kenal Allah sebagai penciptanya. Hati kita selalu pulang dan berpulang kepada li nafsi. Semua ini kan pekerjaanku sendiri. Semua ini kan solat-solatku sendiri. Semua ini kan agama-agamaku sendiri. Selama ini kan ibadah-ibadahku sendiri. Selama ini kan harta-hartaku sendiri. Selama ini kan pekerjaan-pekerjaanku sendiri. Seolah-olah semuanya jatuh ke lembah nerakanya hawa nafsu kita sendiri. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita tak ada iman walaupun sebiji darah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kenapa? Bagaimana mungkin kita dikatakan iman sementara yang wujud menjadi Tuhan di dalam hati kita masihlah diri kita sendiri selama ini yang tanpa Tuhan. Coba kita pahami sebelum kita lanjutkan. Mari kita heningkan cipta dulu selama 3 menit sebelum kita lanjutkan kembali agar semakin nyata, semakin kita bisa memahami paparan-paparan yang ada di uripe Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai, silahkan. Menghentikan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali ayat yang ke-117. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang artinya yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Subhanallah. Inilah kenyataan apa yang selama ini selalu dikumandangkan, dipaparkan di dalam uripe Allah ini. Karena setan itu adalah musuh manusia yang nyata. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Dirimukah atau Tuhan yang telah menciptakan dirimu?
Bila di dalam hati kita yang wujud masih diri kita, itulah iblis dan setan yang durhaka kepada Tuhannya, yang selalu mensekutukan wujud Tuhannya dengan dirinya di hatinya, yang selalu mensekutukan hidup Tuhannya dengan hidup dirinya di hatinya. Itulah berhala yang nyata itu. Siapa berhala itu? Kewujudan diri manusia kita inilah berhala-berhala yang amat besar. Besar durhakanya kepada Tuhannya. Diulang lagi di rumah, dibaca kembali ayatnya, dihayat-hayati. Kita lanjutkan ayat yang ke-118 di dalam surat An-Nisa. La'anahullah wa qala lattakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Yang artinya yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Apa yang diambil oleh iblis dan setan? Ia akan mengambil nyawamu, ia akan mengambil jiwamu, ia akan mengambil hatimu, ia akan mengambil rohmu, dan ia akan mengambil hidupmu. Dan diutuslah diri kita untuk mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusiamu. Agar kita membangkang, agar kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Jadi selama ini ketika yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita, sementara Allahnya gaib, itulah tanda-tanda bahwa kita selama ini menjadi pengikut setan, menjadi rasulnya setan, menjadi utusan setan, menjadi pesuruh setan, menjadi hamba setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan ayat yang ke-119. Wala'udillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum walayubaddikunna adhanal an'ami wala'amurannahum walayughayyirunna khalqallah wa man يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Yang artinya, dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Coba kita angan-angan,
yang ada memotong-motong telinga binatang ternak. Siapa binatang ternak itu? Bila manusia masih memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka manusia lebih rendah derajatnya daripada hayawan. Lebih rendah dari anjing dan celeng. Itulah yang dimaksud memotong-motong telinga. Maknanya pendengarannya dipotong sendiri. Kenapa? Karena pendengarannya serba dusta. Pandangannya, matanya dicongkel sendiri. Kenapa? Karena pandangannya pandangan yang dusta. Lidahnya dipotong-potong sendiri. Kenapa? Karena ucapan kalamnya serba dusta. Tangannya dipotong-potong sendiri. Kenapa? Karena melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kakinya pun dipotong-potong sendiri. Kenapa? Karena selama ini selalu mensekutukan Tuhan pencipta kaki dirinya. Inilah makna yang tersirat, yang rahasia daripada yang terrahasia di dalam Al-Quran ini. Jadi bila hawa nafsu, bila manusia yang wujud di dalam hatinya, masih manusianya memahami, mengartikan, menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan pemahaman hawa nafsunya. Akan tetapi bila Allah yang menggelar seluruh alam semesta ini, maka yang digelar ya uripe Allah. Inilah manusia selama ini membuat pelindung-pelindung yang selain Allah di dalam dirinya, yakni manusianya. Hidup manusianya dibuat pelindung daripada Allah. Badan yang dianggap miliknya sebagai pelindung dari selain Allah. Hartanya dibuat pelindung dari selain Allah. Ilmunya dibuat pelindung dari selain Allah. Amalnya dibuat pelindung dari selain Allah. Seolah-olah semua perbuatan ini adalah amaliyahnya sendiri yang tanpa Tuhan. Inilah manusia-manusia yang menderita kerugian yang nyata. Hatinya jauh dari Tuhannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa hurura. Yang artinya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Janji-janji surga, surga yang serba dunia. Padahal masuk surga itu bila ada setitik cinta dunia walaupun sebiji darah pun, maka takkan pernah masuk surganya Allah. Berarti surganya Allah itu isinya apa? Dunia kah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut ayat yang ke-121. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Yang artinya
Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Berarti yang wujud di dalam hati ini bila bukan Allah, maka itulah neraka jahanam. Tapi bila yang nyata yang wujud di dalam hati kita hanya Allah, itulah surganya Allah. Jadi surganya setan itu penuh dengan dunia hawa nafsu. Jadi nerakanya Allah itu ya ketika di dalam hatimu masih mensekutukan Tuhanmu di hatimu, ya itulah neraka, bro. Jadi neraka itu kalau nerakanya setan ya nanti. Surganya setan ya nanti. Kita diugut-uguti wae. Kita ditipu-tipu wae oleh iblis dan setan supaya kita jadi Tuhan terus di dalam hati kita. Mari kita lanjutkan. Kelanjutannya bisa ya kita lanjutkan hanya satu ayat ini yang ke-122. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Yang artinya, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Alhamdulillah. Jadi di sini maknanya, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak, ada kata-kata kelak di sini. Jadi kelak itu maknanya bukan nanti. Bukan nantinya semua manusia. Akan tetapi kelak di sini artinya kelak ketika kita sudah dipahamkan tentang uripe Allah. Itulah waktu ketika kita hijrah dari neraka ke surga. Ketika kita hijrah dari kemanusiaan kepada ketuhanan. Ketika kita hijrah dari alam fana menuju alam baqo. Ketika kita hijrah dari kesyirikan menuju iman kepada Allah. Kelaknya kapan? Kelaknya ya sesuai waktunya masing-masing individu manusianya. Kelaknya itu sekarang atau kelaknya ketika kedapatan baiatul akbar syakaratul maut. Itu perbedaan kelaknya. Jadi bukan kelak-kelak yang dikatakan manusia besok setelah mati. Ada apa setelah mati?
Mana mungkin ada apa-apa setelah mati? Di dalam kematian itu tidak ada apa-apa. Karena manusia yang sudah mati pun tidak rela bila manusia dikatakan mati. Ia masih hidup, disiksa di alam barzah, disiksa di alam kubur sampai hari kiamat nanti. Tidak rela manusianya itu kalau dikatakan mati. Wong sudah benar-benar mati jasadnya masih dikatakan arwahnya gentayangan. Masih dikatakan masih hidup. Tidak rela memang manusia itu bila dikatakan mati. Kalau manusia hidup terus, maka sampai kapan manusianya bisa kembali kepada Tuhannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan selanjutnya kita ketemu lagi di edisi yang akan datang di sini. Saat ini membahas tentang penebusan dosa. Jadi yang dimaksud dosa itu apa? Di nanti penebusan dosa dengan iman. Iman itu yang bagaimana? Ada di selanjutnya ayat ini. Di kajian kita lanjutkan kajian esok hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah, sebuah kepahaman tentang apa-apa yang sudah dipaparkan, dikalamkan Allah di dalam Al-Quran ini. Semoga kita dengan mudah memahami dan memasukkan pemahaman ini dalam hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita kemahkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.